Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam bahagia. Yang terhormat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta Ibu dan rombongan. Yang terhormat Bupati Jembrana beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Bupati Jembrana beserta Ibu. Yang kami hormati Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Pusat beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Jembrana. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana dan Ketua Pengadilan Negeri Negara. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana beserta Ibu. Yang kami hormati para asisten, staf ahli Bupati dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama di angkringan negara bahagia dalam acara Pencanangan Desa Mandiri Bahagia dan Pencanangan Jembrana Satu Data dari Desa dalam rangka 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2022. Di hari yang berbahagia ini, Sabtu 26 Februari tahun 2022, merupakan momen yang tepat mensyukuri kebersamaan suka duka selama 1 tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana menuju Jembrana Bahagia. Pada malam ini genap 1 tahun usia kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, dan ini merupakan sebuah karunia di atas landasan usaha dan doa untuk mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia. Dan pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti acara 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana di tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Jembrana dengan PT Gesit Bali Pratama. Kepada Direktur PT Gesit Bali Pratama, disilakan mengambil tempat. Mohon dengan hormat Bupati Jembrana didampingi Wakil Bupati Jembrana menuju tempat yang sudah disiapkan.
Hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan penyerahan bantuan pendidikan kepada murid SD dan SMP. Mohon dengan hormat Bupati Jembrana untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan penyerahan bantuan paket pendidikan kepada murid SMP. Kepada para penerima disilakan mengambil tempat. Bupati Jembrana didampingi Wakil Bupati Jembrana. Dilanjutkan penyerahan paket makanan kepada lansia. Kepada para penerima disilakan mengambil tempat. Mohon dengan hormat menyerahkan Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Jembrana didampingi Ibu Ketua GOW Kabupaten Jembrana. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Acara kami lanjutkan dengan skapur sirih oleh Bupati Jembrana, dilanjutkan dengan penayangan video pelaksanaan program pembangunan selama 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Dengan hormat kami silakan. Izin saya buka masker. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Budi Aristiadi, beserta Ibu dan rombongan. Terima kasih Bapak sudah sampai di Jemberana. Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Pusat, Bapak Dr. Ateng Hartono, SE, MSI, beserta rombongan, Bapak Wakil Bupati Jemberana, Biro Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jemberana, dan Ketua Pengadilan Negeri Negara Jemberana, Ketua Praksi dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Jemberana, Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Jemberana, para kelompok ahli Bupati, para camat, ketua Majelis Badia Kabupaten Jemberana, ketua Majelis Kecamatan Kabupaten Jemberana, ketua Forum Perbekal Lurah, para kepala instansi vertikal, kepala BMD, dan kepala asosiasi organisasi, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh undangan dan hadirin yang saya hormati. Saya lupa juga menyebutkan kepada DPP saya untuk Adki, Bang Fikri. Selamat juga. Sekarang sudah jadi, saya tadi lihat seperti dukun, saya lihat itu. Beli Jun Bintang, mana Beli Jun? Saya lihat juga ya, matur semua sebagai kehormatan saya. Salam bahagia. Salam bahagia. Apakah bahagia? Iki astung karo rek wengi puniki atas wecan ide Betaro ide Sang Hyang Widiwasa niki tanggal 26 Februari ini adalah setahun yang lalu saya bersama Pak Ipat itu ya, tamu Ipat resmi disumpah jabatan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jemberana itu ya. Itu atas dasar semua dukungan daripada masyarakat Jemberana yang saya cintai. Dan seperti bayi yang baru lahir pada hari ini saya sampaikan, memang saya memohon maaf sama Ipat, belum banyak saya bisa berbuat kepada masyarakat yang saya banggakan, tetapi saya senantiasa selalu berusaha bagaimana saya memimpin Jemberana menjadi Jemberana yang terbaik ya, Jemberana bahagia itu. Jadi konsep-konsep yang kita sudah gulirkan sudah sangat jelas menuju Jemberana bahagia dan menuju Jemberana tahun emas tahun 2026 gitu ya. Mantap gak? Dalam suasana Covid ini ya, Bupati Jemberana dan Wakil Bupati memang kita sangat terbatas bergerak ya, tetapi itu tidak menyurutkan minat untuk membangun Jemberana. Yakinlah bahwa di tahun 2022 ini investasi akan sudah mulai masuk di Kabupaten Jemberana. Salah satu contohnya adalah ya, ini bukan investasi, ini satu inovatif, suatu kreativitas. Bapak Ibu sekarang berada di mana ini? Apa di Jogja apa di mana nih? Negarawa ya? Bahagia enggak? Berarti grup-grup pendukung ini bahagia aja dibilang nih. Coba di situ bahagia enggak? Ah itu jadi supporter ini ya. Jadi angkringan ini adalah bagian dari hub, tempat sekalian kumpul semua. Ya. Bapak Ibu undangan sekalian yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa belakangan ini mungkin banyak pejabat negara yang hadir di Kabupaten Jemberana ya. Dan terakhir kali yang kemarin Bapak Ibu saksikan adalah Bapak Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Penjahitan ya, hadir di Jemberana. Dan hari ini juga sore ini
beliau melalui deputi beliau sudah meminta beberapa proposal yang kami sampaikan kepada beliau karena beliau sangat-sangat ingin memperhatikan Kabupaten Jemberana ini bisa maju ke depan, ya. Dan malam ini sedikit saja bahwa disampaikan bahwa nanti capaiannya bisa disaksikan melalui video saja, ya. Kemudian karena waktu ini kita berkaitan dengan protokol kesehatan, jadi jam setengah 10 kita harus sudah meninggalkan, mungkin sudah siap-siap meninggalkan tempat ini karena jam 10 kita harus tempat ini harus kita kosongkan. Nanti kalau tidak begitu Bapak Kapolres bisa marah sama Pak Dandim, ya. Jadi saya sebagai ketua Satgas harus disiplin, gitu ya. Jadi nanti sebentar lagi kita akan berdiskusi sama Pak Wamen dan tentunya sama Bapak Deputi daripada BPS. Kita akan di situ akan saya ungkapkan kemajuan-kemajuan dan target-target yang ingin kita capai selama pemimpinan saya ke depan ini, begitu ya. Tetapi yakin dan percaya, ya. Tahun 2006 Jemberana adalah Jemberana Emas, ya. Indikatornya adalah 1. Di tahun ini Astunggara, mohon doa restu, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Tol yang menghubungkan Mengui dan Jemberana ini segera di groundbreaking, gitu ya. Boleh tepuk tangan dulu. Ya. Kalau kunci pintu masuk daripada Jemberana itu bisa maju dan bisa bisa berjaya adalah jalan tol itu, ya. Kemudian tanggal 23 Maret ini, catat nih, tanggal 23 Maret besok akan datang ini, kita akan groundbreaking satu perusahaan besar di Penyaringan yang bisa menampung tenaga kerja sampai 5.000 tenaga kerja, ya. Gitu. Jadi yang tidak diterima sebagai pegawai kontrak sabar, ya. Bapak disiapkan jauh lebih bagus. Sabar, jangan ngambul, jangan buat medsos ngawak-ngawakin, gitu, ya. Ya. Jadi kesempatannya memang kecil, tetapi yang butuh 3.000-an dijual yang gaji, ya. Tapi sabar, Pak Bupati tidak tinggal diam. Itu satu, ya. Kemarin kita kedatangan, ya, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ya. Proposal yang Bapak Bupati sampaikan adalah kita segera merevitalisasi Pelabuhan Gilimanuk menjadi pelabuhan modern pertama di Indonesia, ya, itu. Stunggaro. Bapak-bapak sudah tahu siapa Bapak Menko itu, ya. Jadi Pak Menko itu sakti beliau, ya. Kalau sudah beliau bilang A, tidak ada amin A plus, ya A sudah, gitu. Gitu, ya, beliau udah janji sama kita. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Wamendes, ya. Saya sudah 2 kali datang ke kementerian beliau, kantor beliau, dan ketemu langsung dengan Pak Menteri. Beliau akan membantu kita, termasuk juga Bapak Deputi Badan Statistik Nasional sudah datang juga. Beliau akan membantu kita membuat judulnya ini adalah Desa Penanganan Desa Mandiri Bahagia. Tepuk tangan. Mungkin masih belum ada bayangan apa itu Mandiri Bahagia. Sabar. Tidak semuanya pasti dimengerti. Pak Bupati tidak ngerti, ya. Jadi begini, kemarin ingat enggak Pak Luhut, ya, Bapak Binsar Panjaitan bicara, kalau lu kerja 100% lu kerja di sorga, gitu. Lu kerja wajar, salah 2-3 itu salah wajar, gitu. Kau jadi bupati kalau kau salah kerja 2 atau 3 kewajar. Tapi kalau kau benar semua kerja, kau kerjanya di sorga, gitu. Itu Pak Luhut yang berbicara sama. Tapi bupati akhirnya bisa salah 1 dan 2, itu bisa salah, gitu. Wajar, itu manusiawi sekali. Kemudian Bapak Ibu semua, wajar kalau Pak Bupati punya tagline Jemberana Bahagia. Kita harus punya mimpi, ya. Kita tidak boleh diam, tidak boleh menunggu lagi kapan COVID ini selesai. Ini barang nggak akan selesai.
Percaya enggak? Apakah kita diam? Tidak. Ya, kita harus bergerak cepat. Tadi pagi, dari pagi baru bangun Pak Bupati udah bergerak cepat. Ya, ada Pak Bupati meresmikan uji kir kendaraan bermotor. Ya, sekarang kir tidak usah jauh-jauh. Jembrana sudah siap kir. Silakan kir di Kaliaka itu. Ya. Dan yang pertama kali di Jembrana mungkin di Bali, Pak Bupati menyerahkan 1 ekor babi per 1 desa adat untuk menyambut Hari Raya Nyepi ini. Ya, top nak, top pak. Ini pendukung bener. Ya, saya ada lawan. JKJ. Nah, iseng mas yang orang JKJ loh. JKJ, coblos itu. Coba sekarang bisa nggak ditayangkan videonya ya? Silakan. Jadi sepintas videonya silakan ditayangkan. Sabtu, 26 Februari 2022, tepat 1 tahun kepemimpinan Bupati Jembrana Inengah Tambe dan Wakil Bupati Jembrana Ikedengurah Patriana Krisna sejak dilantik oleh Gubernur Bali pada 26 Februari 2021. Saya, Gubernur Bali, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Inengah Tambe SH dan Saudara Ikedengurah Patriana Krisna SDMT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Di masa pemerintahan pasangan pemimpin Kabupaten Jembrana yang lebih dikenal dengan pasangan Tambe Ipak telah melakukan terobosan dan kebijakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengusung visi mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berdandaskan Trihita Karana, pasangan Tambe Ipat berusaha membangun satu kebersamaan antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam satu gerak membangun Jembrana. Visi ini diterjemahkan dalam misi Nangun Sat Kerti Loke Jembrana, membangun 6 sumber kehidupan untuk kebahagiaan masyarakat Jembrana di antaranya. Atma Kerti, membangun ketakwaan kepada Tuhan dengan program-program di antaranya penguatan keyakinan kepada Tuhan melalui ibadah agama, penguatan kelembagaan umat dalam upaya menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, penataan objek wisata religi yang terintegrasi, pelestarian dan pengembangan adat, seni budaya tradisional dan modern. Jana Kerti,
membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan program-program di antaranya pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN melalui manajemen yang modern, membangun pusat inovasi dan inkubator bisnis untuk mencetak wirausaha sukses, JKJ Plus yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama gratis dalam bentuk layanan door to door. Wana Kerti menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau, dan buyut sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung dengan program-program di antaranya penghijauan hutan dengan menanam bambu dan pohon langka, pelestarian dan budidaya hutan bakau, penguatan lembaga Subak dan Subak Abyan untuk pelestarian hutan. Danu Kerti, pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan dengan program-program di antaranya pelestarian sumber-sumber air melalui kelompok-kelompok peduli air, upacara Tumpek Uye sebagai upacara Danu Kerti, pengembangan ragam komoditas pertanian yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar. Segara Kerti memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan dengan program di antaranya pelestarian tradisi Yatnya Segara Kerti dan petik laut, pengembangan ragam komunitas perikanan yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar. Jagat Kerti, penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan dengan program-program di antaranya pelestarian dan pengembangan kesenian berbasis seke, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau Smart City. Untuk mewujudkan mimpi besar dalam visi misi terwujudnya masyarakat Jembrana yang maju dan bahagia, diimplementasikan melalui sejumlah terobosan dan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak di antaranya dengan PT Buana Sidi terkait pengembangan kawasan terpadu industri perikanan, pariwisata, dan lingkungan hidup di Desa Prancak, Kecamatan Jembrana dan sekitarnya, yaitu Tibu Kleneng Power Park atau TikTok. Dengan Bambu Media Cipta Persada terkait implementasi program Smart City di Kabupaten Jembrana. Dengan PT Mitra Prodin yang bergerak pada bidang industri pembuatan dan penjualan peppercorns. Menjalin hubungan dengan pemerintah provinsi, serta dengan tokoh-tokoh nasional, dan pejabat publik untuk membangun Jembrana yang lebih maju dan bahagia. Beberapa program besar Jembrana yang digagas oleh pasangan Bupati Inengah Tambe dan Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krista yang segera direalisasikan pada tahun 2022 ini diantaranya pembangunan sentra tenun yang berlokasi di Terminal Kargo Kepuh, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana dengan anggaran 16 miliar lebih. Sirkuit All-in-One berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara dengan anggaran 5,6 miliar lebih.
dan pembangunan krematorium Kecamatan Pekutatan dengan anggaran 13 miliar. Selain program besar tersebut, beberapa program yang dicanangkan pada tahun anggaran 2022 diantaranya pemberian beasiswa untuk pemuda berprestasi dengan anggaran 6 miliar, pemberian beasiswa untuk mahasiswa dari kakak miskin dengan anggaran 900 juta, jaminan BPJS untuk masyarakat miskin yang masuk data DTKS senilai 22 miliar lebih, pemberian insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dengan anggaran 10 miliar, pemberian permakanan untuk lansia terlantar dengan anggaran 3,3 miliar lebih, pemberian santunan kematian dengan anggaran 3 miliar, pengembangan budidaya udang faname berbasis masyarakat bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan pihak swasta, membangun satu data Jembrana, revitalisasi gedung PLUT dengan anggaran 4,6 miliar lebih, pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri dengan anggaran 2,2 miliar lebih, rehab pura Jagadnata dengan anggaran 5 miliar, pengembangan museum lontar di kawasan Kebun Raya Jagadnata dengan anggaran 464 juta lebih, pemberian jasa pentas untuk mengepung dengan anggaran 1 miliar, pementasan kesenian dan kebudayaan dengan anggaran 4,3 miliar lebih, tambahan penghasilan untuk guru ngaji dan P3N melalui PKK Desa Dinas, tambahan penghasilan untuk kepala desa melalui PKK Desa Dinas, tambahan penghasilan untuk kelian adat, sulinggi, dan pemangku kahyangan 3, pemberian insentif kepada kelian subak, dan bantuan ngaben masal dengan anggaran masing-masing kecamatan sebesar 250 juta. Pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Jembrana meraih sejumlah penghargaan di antaranya opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan Mei 2021, Anugerah Meritokrasi KASN, sebuah penghargaan atas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada 7 Desember 2021 di Surabaya. Dan kini, Jembrana mempersiapkan diri menuju tahun emas 2026 ketika nanti jalan tol Gilimanuk-Mengui telah beroperasi. Beberapa program besar Jembrana juga akan terrealisasikan, di antaranya pembangunan Tibu Kleneng Tower Park atau TikTok di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Dan Paramoon Theme Park terbesar di Asia Tenggara akan dibangun di Taman Kerti Bali Semesta, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan. Dalam 1 tahun pemerintahan Bupati Jembrana Inengah Tambe dan Wakil Bupati Jembrana Igede Ngurah Patriana Krisna, seluruh prestasi yang diraih bukan tujuan akhir dari pemerintahan, namun hanya sebagai satu indikator nyata kinerja kepemerintahan yang telah dilaksanakan. Dan yang paling utama, tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat Jembrana yang bersama-sama berpartisipasi dalam upaya membangun Jembrana lebih baik lagi menuju Jembrana bahagia. Bapak Bupati minta dengan hormat, bila mana ada hal-hal yang kurang atau belum dilaksanakan, mohon maaf. Tadi Bapak-Bapak sudah lihat, kita membagikan uang saku kepada siswa kurang mampu, ya itu sebagai simbolis. Ini sudah bergerak cepat nanti. Nomor 2, itu tadi ada nenek kita sama kakek kita satu, itu adalah jompo kurang mampu. Itu adalah kita akan menyediakan makan, ya 2 kali dalam 1 hari, dibawakan diantar begitu, ya itu program sudah berjalan, ya. Dan ini yang sudah kita laksanakan. Kemudian tadi ada nggak yang di belakang melihat mesin elektronik bekerja itu? Ada yang melihat? Ada. Jadi di sini nanti ada pelayanan mobile ke desa-desa untuk membuat KTP
KTP, ya, membuat kartu keluarga, membuat akte kelahiran, membuat akte perkawinan, gratis semua, ya. Itu, ini sudah ada disiapkan, ya. Itu sudah disiapkan dengan mudah. Kita layani semua. Kemudian pelayanan kesehatan. Di pelayanan kesehatan, Bapak Ibu sudah tahu semuanya, ya, sudah ada. Kalau yang punya orang tua di rumah, sudah pernah nggak nelpon rumah sakit, nelpon dengan dokter? Sudah? Belum? Sudah, ya. Itu pelayanan sudah kita berikan juga. Tetapi Pak Bupati sekarang tanya, yang hadir ini sudah divaksin apa belum? Vaksin berapa? Vaksin 3 boleh, silakan besok komunikasi, ya, datang. Kapan bisa gelar vaksin masal lagi Pak Kapolres? Besok bisa, ya? Senin, ya? Kapan hari apa namanya? Ini hari libur terus ini. Hah? Setiap hari bisa? Sekarang bisa. Yang ada yang mau vaksin 3 bisa sekarang. Ini di belakang. Silakan. Gratis, ya. Lanjutkan. Harus vaksin biar sembuh, ya. Itu. Tadi Pak Bupati bilang kita tidak boleh lagi menunggu. Kita sekarang adaptasi, ya. Penanganan COVID berjalan tapi ekonomi harus tetap bertumbuh. Tidak boleh kita ketinggalan. Salah satu ini angkringan ini. Angkringan ini adalah wujud nyata. Anak-anak kita didik di sini, latihan. Nanti setiap kecamatan kita buat angkringan, ya. Ini yang kita sampaikan pada malam ini. Baik Bapak Ibu semua yang saya banggakan, karena waktu, ya, terima kasih dan saya mohon maaf atas nama pemerintah Kabupaten Jembrana yang sarang sami semeton yang beragama Hindu. Karena ini akan menyambut Hari Raya Nyepi, kita mengucapkan Nyangre Rahinan Nyepi, ya, mugi-mugi melaksanakan berata penyepian dengan hikmat dan dengan sesuai dengan apa desa kalau patron di pada kita tinggal. Nggih, Om Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam bahagia. Matur suksemo. Selanjutnya dengan hormat Ibu Chandra Tambe, Wakil Bupati Jembrana didampingi Ibu Indah Patriana Krisna, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Pusat, dan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta Ibu menuju tempat yang sudah ditentukan. Hadirin yang kami hormati, kini kita berkumpul bersama untuk merayakan 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Dan sebagai ungkapan syukur, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana akan menandainya dengan pemotongan tumpeng. Untuk itu mari kita saksikan bersama prosesi pemotongan tumpeng. Tumpeng pertama dipotong oleh Bupati Jembrana didampingi Ibu Chandra Tambe yang diserahkan kepada Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi beserta Ibu. Sebagai alat penunjuk arah agar selalu tepat sasaran, data berkualitas demi keadilan. Data sangatlah berharga demi kepentingan semua. Data bagaikan emas baru guna menuju pembangunan maju. Ayo semua masyarakat, kita dukung program pendataan. Ayo semua masyarakat, berikan data yang apa adanya. Untuk Jembrana satu data, untuk Jembrana emas dan bahagia. Baik, dilanjutkan. Pemotongan tumpeng kedua dipotong oleh Wakil Bupati Jembrana didampingi Ibu Indah Patriana Krisna yang diserahkan kepada Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Pusat, Bapak Dr. Ateng Hartono STMSI. Harus seperti kompas sebagai alat penunjuk
Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan launching pencanangan Desa Mandiri Bahagia, pencanangan Jembrana Satu Data dari Desa, angkringan pelayanan publik, pembayaran online Puskesmas 1 Jembrana, e-retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, e-retribusi tempat rekreasi kolam berenang Dlot Brawa, e-retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan e-retribusi TPI Pengambengan. Mohon berkenan, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan penekanan tombol dan pelepasan balon. Mohon mendampingi dengan hormat Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Pusat. Baik, kita hitung bersama untuk launching. 3, 2, 1. Dilanjutkan dengan pelepasan balon. Baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Data harus seperti kompas sebagai alat Hadirin yang kami hormati, agar selalu tepat sasaran, data berkualitas. hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dengan hormat kami silakan. Izin saya membuka masker saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bahagia. Yang saya hormati Pak Bupati Jembrana dan Pak Wakil Bupati Jembrana serta seluruh SKPD, OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Jembrana, Deputi Bidang Statistik Sosial, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Keempat, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Jembrana, para camat dan perbekel se-Kabupaten Jembrana, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh undangan dan hadirin yang saya hormati, dan juga dari lingkungan Kementerian Desa, Pak Ivanovic Agusta, Kepala Pusat Data Informasi Kementerian Desa PDTT, Pak Samuel Penelap Sine, Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa di Bali, serta Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pencanangan Jembrana Satu Desa Satu Data ini adalah yang pertama, kabupaten pertama di seluruh Indonesia. Ini kurang antusias anak mudanya. Jadi Kabupaten Jembrana adalah kabupaten pertama yang satu data.
Ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati serta seluruh OPD di Kabupaten Jembrana harus berbangga hati. Semoga pencanangan malam ini bisa memberi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia untuk segera mengkonsolidasi datanya. Karena data menjadi penting untuk perencanaan dan data menjadi begitu sangat penting bagi pengambil kebijakan untuk mengambil langkah-langkah dalam merumuskan sebuah kebijakan. Karena kalau datanya meleset, itu sangat berbahaya. Pak Presiden tahun 2015 cerita sama saya, ini contoh cerita bagaimana data tidak terkonsolidasi. Dia tanya stok daging nasional berapa? Bulog beda 300.000, Departemen Pertanian beda 400.000, Menteri Perdagangan beda. Terus kalau datanya beda-beda, ngambil kebijakannya seperti apa? Saya yakin juga Pak Bupati memerlukan data yang sama. Terutama misalnya DTKS nih, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data itu sifatnya harus dinamis. Karena data itu harus terupdate. Banyak angka-angka yang menunjukkan bahwa arah kita, kemajuan kita sudah di jalan yang benar. Minggu lalu Indonesia termasuk dari 5 negara yang ekonominya sudah recovery pasca pandemi COVID. Indonesia bersama 5 negara, Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, dan Singapura adalah negara yang ekonominya sudah menuju pulih seperti sebelum pandemi. Kok ragu-ragu tepuk tangannya? Ini adalah karena kita semua menganut prinsip-prinsip gotong royong. Karena pemerintah yang hebat tidak mungkin bisa melakukan banyak hal kalau rakyatnya nggak hebat. Saya senang tadi Pak Bupati bilang ini banyak anak muda semua. Pak Bupati, saya ini nggak pernah ragu bahwa perubahan sebuah negara, perubahan masyarakat dan kemajuan harus dipimpin oleh anak-anak muda. Saya setiap ke desa-desa di seluruh Indonesia, saya selalu tanya Pak Kades atau Pak Barbekal, berapa persen anak mudanya ada di desa? Kalau di desanya sudah tidak ada anak muda, berarti desa sudah tidak punya harapan untuk maju. Jadi bagaimana partisipasi anak muda bagi pembangunan ekonomi di desa? Karena konsepsi pembangunan daerah dari pinggiran itu menunjukkan bahwa membangun desa berarti membangun Indonesia. Karena masa depan Indonesia ada di desa. Jadi desa ini bukan masa lalu, desa ini masa depan, Pak. Jadi desa yang kuat, desa yang maju, otomatis Indonesia maju. Jadi jangan dibalik-balik, tidak mungkin Indonesia maju kalau desanya nggak maju. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Kadis PMD di Kabupaten Jembrana, sudah tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Jembrana. Dari 41 desa, sudah tidak ada desa tertinggal, tetapi masih ada desa berkembang dan beberapa maju dan mandiri. Saya bilang kalau bisa 41 desa di Kabupaten Jembrana semuanya harus jadi desa mandiri. Pasti Kabupaten Jembrana menjadi kabupaten mandiri. Jadi membangun sesuatu bottom up. Karena pembangunan desa harus berbasis partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah aktor utama bagi pembangunan desa. Nah, ini ada Ketua Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Pak Fikri, coba kasih ini dulu salam ini, Ketua Putra Indonesia gimana? Gini, biar orang tahu. Ini anak muda nih, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, yang kebetulan saya menjadi Ketua Dewan Pembinanya. Saya bilang desa-desa di Indonesia harus menjadi desa-desa yang kreatif. Dan kunci kreativitas, mohon maaf, bukan saya nggak mengemari orang tua, karena suatu saat kita juga akan jadi tua, tetapi pasti pelopor desa kreatif adalah anak-anak muda. Gimana, anak-anak muda setuju gak? Jadi anak-anak muda yang bisa memberikan warna baru, kreativitas baru bagi kemajuan desa dan kemajuan Indonesia. Nah, desa kreatif di Provinsi Bali, Pak Bupati,
Saya yakin kalau di Bali ini saya yakin. Kenapa? SDM-nya hebat. Tinggal sebuah sentuhan dan dorongan yang lebih serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya yakin Provinsi Bali akan menjadi desa kreatif. Dengan desa-desa kreatif yang ada bisa menjadi inspirasi dan contoh yang baik buat desa-desa lain di seluruh Indonesia. Karena kalau kreativitas saya nggak ragu dengan orang-orang Bali. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa G20 ini sebentar lagi bulan Oktober tahun 2022 kepemimpinan Indonesia sebagai pemimpin G20 akan diwarnai oleh 3 isu besar. Yang pertama adalah ekosistem digital. Yang kedua green economic dan yang ketiga adalah keuangan inklusif. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, ini tiga-tiganya harus kita terjemahkan di level kabupaten dan di level desa. Jadi kita bicara ekosistem digital, maka website desa menjadi mutlak. Pak Ivan dari Pak Pusatin, ini contoh pertama kabupaten ini yang akan nanti connect ke Kementerian Desa, yang akan disusul berikutnya oleh kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Luar biasa Jembrana ini. Jadi saya malam ini berdiri di depan orang-orang yang punya komitmen, punya dedikasi untuk menjadi inspirasi, menjadi contoh bagi sebuah kemajuan. Karena bicara soal ekosistem digital, bicara desa, maka tidak mungkin ekosistem digital bisa terwujud kalau desa-desanya tidak punya website desa. Jadi karena itu basisnya harus website desa. Sehingga yang lain-lainnya bisa kita terjemahkan. Dari mulai pembayaran, e-learning, e-healthy, e-payment, e-commerce, dan lain-lain. Cuman satu I yang nggak boleh ada, yaitu e-wife atau e-husband. Yang nggak boleh ada I-nya tuh cuman suami sama istri, Pak. Yang lain boleh digital, tapi suami sama istri tidak boleh digital. Dia harus real, nggak boleh virtual. Kalau pacar masih bisa pacar digital, tapi istri dan suami nggak boleh digital, dia harus tetap nyata. Terima kasih dan selamat kepada Kabupaten Jembrana, Pak Bupati, Pak Wabub, atas sebuah langkah-langkah yang menurut hemat saya ini harus menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Karena digitalisasi adalah sebuah keniscayaan dalam gerak sejarah manusia dan masyarakat. Kecepatannya sudah tidak mungkin kita halangi lagi. Bill Gates sudah memprediksi bahwa di tahun 2035 masyarakat dunia akan cashless. Bisa dibayangkan, 2035 sudah lagi tidak ada uang tunai. Walaupun saya yakin di beberapa negara maju akan lebih cepat dari itu. Mungkin 2030, 2031 mereka udah nggak mengenal lagi uang tunai. Ini kan suatu percepatan dan kondisi masyarakat yang harus kita antisipasi. Kita bisa membayangkan bahwa uang tunai sudah nggak ada lagi nanti, termasuk di bumi Jembrana. Jadi semuanya menggunakan aplikasi, teknologi, dan digitalisasi. Karena itulah perbaikan langkah-langkah yang harus kita lakukan memerlukan kerjasama semua pihak. Saya percaya Pak Bupati, terutama nanti Pak teman-teman yang menggerakkan ini anak muda, karena digitalisasi ini lebih akrab di kalangan anak muda, terutama Gen Y dan Gen Z. Karena kita ini generasi sebelum itu kadang-kadang agak gaptek juga. Sementara kecepatannya sudah luar biasa. Saya percaya dengan semangat dan bantuan, gotong royong, kerjasama semua pihak, saya yakin Kabupaten Jembrana bisa lebih maju dan sesuai pencanangan tadi dari Pak Bupati, di tahun 2026 menjadi Jembrana Emas. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semua. Salam bahagia buat kita semua. Acara dilanjutkan dengan talk show oleh Wakil Menteri Desa, BPS Pusat dan Bupati Jembrana, dipandu host oleh Bapak Komang Wiasa. Kami persilakan.
Izin naik ke podium Bapak Deputi sama Pak Bupati. Izin Bapak. Ya, biar penekanannya lebih. Bapak Ibu masyarakat Jembrana yang hadir, tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber. Malam ini kehadiran Bapak Wamen di tanah Makepung, bumi Makepung itu untuk membuat sejarah. Bapak Wamen hadir di Kabupaten Jembrana ini adalah kabupaten yang miskin PAD Bapak. Tetapi pemimpin kami kaya inovasi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Topik kita malam ini adalah membedah Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Indonesia Satu Data. Bapak Menteri Desa punya desa mandiri. Bapak Bupati punya desa bahagia, dipadukan Bapak. Dipadukan. Dan Bapak dari Deputi Statistik akan meramu karena beliau punya alur tentang survei dan sebagainya. Nah, untuk itu silakan Pak Bupati dulu sebagai eksekutor Perpres 29. Apa tujuan Pak Bupati untuk Jembrana ke depan? Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Jadi Pak Moderator menunjuk saya yang bicara pertama. Izin Pak Wamen dan Bapak dari Deputi. Dasar pertama begitu saya dilantik menjadi Bupati adalah saya langsung menerima komplain dari masyarakat berkaitan dengan bantuan pusat yang merasa tidak adil oleh masyarakat. Ya, kenapa yang sudah punya mobil, rumahnya bagus, kok dapat bantuan? Saya yang miskin kok nggak dapat. Kemudian lagi, saya berjalan lagi ke desa-desa, Pak Bupati, saya punya hasil porang, begitu panen raya, porangnya jatuh harganya. Ya, kemudian manggis juga, buah-buahan, termasuk padi juga, gabah juga. Saya berpikir bahwa berapa sih semua yang ada ini data, saya perlu data. Tadi Bapak Wamen juga menceritakan bahwa kita bekerja harus dengan data, ya kan? Yang saya maksud kenapa penting data, kalau bercerita tentang bantuan, saya sudah pastikan kalau data saya akurat. Anggap di desa A, kehidupan masyarakatnya sudah jauh lebih bagus, saya tidak akan membawa sembako ke situ Pak. Ya kan? Secara otomatis itu. Dan mungkin saya yang dibutuhkan masyarakat A itu bukan sembako lagi, tapi beda. Sembako ini akan diperuntukkan untuk data yang sudah kelihatan di mana desa itu memang butuh benar-benar miskin. Jadi akurasi daripada penyebaran bantuan ini jelas. Gitu. Kemudian berkaitan tadi dengan buah, saya ingin mempetakan. Hari ini Bapak izin, saya di catatan buku Kadis Pertanian saya, kita punya hasil panen coklat 4.000 ton. Tetapi saya belum pernah lihat tuh barangnya, 4.000 ton itu di mana? Ya, artinya apa benar apa tidak, ya kan? Yang saya maksud adalah saya ingin di setiap satu rumah tangga keluarga itu akan jelas dia punya berapa sih pohon kakao. Anggap saya nih, saya punya 10 kakao, tetapi di seluruh saya yang ada di Jembrana ini, sehingga bisa kita hitung kakao di Jembrana ada 10.000 pohon. Itu contoh. Dengan 10.000 pohon, kakao ini menghasilkan sekian ton dalam satu musim panen. Jelas barangnya, ya kan? Anggap panen di bulan Agustus Bapak. Di bulan Agustus, Jembrana panen kakao 10 ton. Pertanyaan saya sebagai Bupati, mau saya apakan kakao ini? Mau saya lepas begitu saja, atau saya sekarang kan Astungkara, alhamdulillah sudah punya perusahaan daerah. Saya beli nih, ya kan? Karena saya ingin mensejahterakan petani saya Pak, ya kan?
Saya ambil nih barang berdasarkan pakai Perumda, ya. Dan Perumda sudah bekerja Pak 3 bulan sebelum musim panen, mencari pasar. Di mana pasar kakao ini dan untuk apa kakao ini, ya kan? Sehingga akhirnya di bulan Agustus panen kakao, Perumda sudah bisa dapat barang itu dan sudah punya pembeli. Itu sangat jelas. Nah ini yang menggampangkan kita kerja, ya Pak ya. Jadi itu termasuk sektor, semua sektor kita bisa begitukan. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan Bapak, jadi saya sudah 2 kali ketemu Pak Menteri, ya, dan kemarin pun saya sudah sampaikan kepada Pak Menko, termasuk juga Pak Sandiaga Uno, bahkan sama Pak Kasal pun kita sampaikan, gitu ya. Artinya bahwa selangkah lagi saya punya cita-cita bahwa Presiden Republik Indonesia yang kita cinta-cintai bersama akan datang di Jemberana untuk meluncing daripada Jemberana 1 Data, begitu. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, ini nanti kita akan berkaitan karena kita pada hari ini Pak, kita punya produksi daripada udang Paname juga yang tebar padat yang luar biasa yang sudah sudah dikunjungi oleh kementerian. Dan nanti panen pertamanya ini saya mengusahakan bagaimana bisa yang melakukan panen pertama adalah Bapak Presiden Republik Indonesia. Itu dikirakan di bulan April atau Mei, dan di saat itu juga Bapak Presiden akan meluncing Jemberana 1 Data, begitu. Nah ini mudah-mudahan, setuju nggak? Ada satu lagi ketinggalan tadi ya, apa yang Pak Bupati tadi MOU itu. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya, tadi Bapak Bupati pertama melakukan Memorandum of Understanding, perjanjian yang akan kerjasama. Itu adalah salah satu di Jemberana akan dibangun pabrik sepeda motor tenaga listrik gitu ya. Itu tadi sudah itu ya. Mudah-mudahan nanti akan bisa juga menyerap tenaga kerja. Kita sudah sediakan tanahnya yang di Gilimanuk, disewa oleh beliau gitu ya. Dan segera saya minta Ibu ya, jangan drama, no drama. Sama Bupati kalau drama hari ini dia datang ke Jemberana lain kali nggak dilayani gitu. No drama, harus eksekusi barang itu ya, itu izin. Jadi biar bisa cepat generasi muda kita bisa kerja. Itu yang saya sampaikan Pak Moderator, izin. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Bupati. Jadi itulah awal inovasi di Jemberana Pak Wamen. Kalau Pak Wamen punya desa mandiri itu dengan 43 variabel, kemarin dalam survei SDGs itu yang berakhir bulan Mei, Bapak statistik punya variabel 106, desa bagus atau desa cantik. Pak Bupati Jemberana hari ini punya variabel 1006 variabel Bapak. Itulah konsep integrasi Jemberana 1 Data. Itu yang disampaikan Pak Bupati. Lanjut Bapak dari Deputi Statistik, mohon. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wamen, Bapak Ibu. Tadi Bapak Bupati sudah menyatakan bahwa menurut beliau saya perlu data. Jadi Bapak Ibu, kami dari BPS, Bapak Bupati menyambutnya. Dan teman-teman langsung bergerak Pak Wamen, kami bergerak dengan timnya Bapak Bupati, kemudian kami merencanakan bagaimana menyusun Bapak Ibu. Nanti apa-apa yang akan direncanakan turun ke desanya, bersama juga dengan Kementerian Desa. Jadi harapan Bapak Bupati, nanti harapan kami dari BPS, bantuan dari Bapak Ibu semuanya, agar data ini berkualitas, agar data ini sesuai dengan kenyataannya. Tolong nanti bantu petugas, dan petugas ini berasal juga dari Jemberana Bapak Ibu. Dari desa, dari masyarakat Jemberana semuanya, bantu petugas dan berikan data apa adanya. Karena di data desa kami juga, sebelum saya kesini saya mengamati, di data potensi desa ternyata menunjukkan bahwa Jemberana ini sudah ekspor salah satunya coklat. Ternyata saya 2 kali nih di kediaman Bapak Bupati saya disuguhkan minuman coklat. Di sini juga saya disuguhkan minum coklat. Sebelum ke sini saya nongkrong di sana dulu Bapak Bupati. Saya menyaksikan Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan
Melalui data ini, maka kita akan bisa untuk melihat ada apa di Jemberana ini, ada apa yang akan dikembangkan, dan ada apa untuk kedepannya. Jadi sekali lagi, dengan Bapak Bupati semangatnya untuk membangun berbasis data, tentunya kami di BPS sangat senang sekali. Mari berkolaborasi, kami dengan Kemendes juga, kami dengan pemerintah daerah, dan kami dengan semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu programnya Bapak Bupati ini akan bisa tercerminkan. Nanti kami akan berusaha juga ketika data dikumpulkan dari desa, dari masyarakat, kemudian kami tim akan membentuk satu sistem agar data itu mudah dibaca, agar data itu kami akan potret ke dalam satu peta data. Itu yang target kami pada tahun ini, semoga akan bisa berjalan lancar. Terima kasih dukungannya Bapak Bupati dan Pak Wamen. Saya ini juga dengan ada Kepala BPS Provinsi juga ada hadir Bali, Kepala BPS Jemberana hadir dengan pasukannya hadir juga. Jadi kami siap untuk mendukung program ini agar bisa untuk percepatan dan kita akan menyukseskannya. Terima kasih Bapak Bupati. Iya, tepuk tangan buat Bapak Deputi Statistik Pusat Gayung bersambut inovasi Pak Bupati Jemberana. Sebagai senjata pamungkas sekarang, Pak Wamen membuat sejarah di Kabupaten Jemberana ini, sehingga bisa menjadikan Jemberana pertama kali di Indonesia menjadi Indonesia Satu Data lewat Jemberana Satu Data yang terintegrasi. Silakan Pak Wamen. Jadi tantangan negara kita ini kan sampai saat ini belum ada satu data. Jadi single map belum bisa disinkronisasi oleh semua kementerian lembaga. Belum, bukan berarti enggak. Tapi ini tantangan kita ke depan. Misalnya begini, BPN, Badan Pertanahan Nasional, Kehutanan, Pertanian, dan lain-lain, itu datanya masih kadang-kadang masih beda-beda. Saya berharap di Kabupaten Jemberana tadi tekad satu data ini mudah-mudahan nggak simpang siur lagi datanya. Antar kementerian, antar sektor ini beda-beda datanya. Tadi saya di Perbekal di Desa Jemengan Kangin bilang jangan-jangan tanaman ini bukan tumpang sari tapi tumpang tindih. Seperti data bisa tumpang tindih gitu loh. Karena kalau datanya meleset kayak di TKS awal itu, COVID ini kan mengajarkan kepada kita banyak hal, perubahan-perubahan. Ternyata di TKS banyak yang nggak diupdate. Jadi orang-orang yang mampu dikasih bansos, yang enggak malah nggak dapat gitu. Nah ini kan juga bagian dari kita bernegara berbangsa untuk melakukan koreksi segera. Karena itulah data, apalagi kita sekarang sudah punya NIK, nomor induk kependudukan, sehingga data harusnya lebih bisa dikonsolidasi sedemikian rupa. Saya yakin jika semua kabupaten kita kalau sebagai Kementerian Desa kita mau coba dari bawah Pak, karena orang desa ini harusnya nggak pernah bohong. Begitu ngomong satu desa potensinya, satu desa luasnya 1000 hektar, penduduknya 300 kakak, sekian jiwa, 1200 jiwa gitu loh. Berapa penduduk yang ini, berapa laki perempuan, kan data detail, sehingga begitu dikonsolidasi ke atas menjadi lebih rapi. Inilah bagian tugas kita Pak. Kalau data itu kita ambil dari bawah, harusnya konsolidasi ke atasnya nggak meleset. Begitu. Kalaupun ada error ya 1% aja lah. Begitu. Karena negara kita luas. Negara kita juga penuh dinamika, sehingga juga harus datanya presisi. Kita bicara soal presisi sekarang. Kalau ngomong data, kita ngomong data yang presisi, yang tepat. Begitulah. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Semuanya masyarakat Jemberana yang hadir malam ini melengkapi hadiah 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana. Akhirnya dialog singkat ini saya tutup dengan pantun Pak Wamen, khusus Pak Wamen ini. Bawa ramen ke Mahendra Data, berlari sampai dahaga. Pak Wamen mencanangkan Jemberana Satu Data, desa mandiri dan desa bahagia. Terima kasih. Akhirnya kami sudahi Bapak Ibu dengan segala kurangannya, mohon maaf. Silakan berdiri. Poso bersama, silakan. Kameramen. Salam bahagia.
Baik, hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penampilan Jun Bintang. Berikan aplaus yang meriah untuk Jun Bintang. Made in Bali, dengan lagu ini saya berharap airport kembali rame, tamu-tamu bisa datang ke Bali, khususnya ke Jembrana, karena di Jembrana banyak tempat-tempat keren yang harus dikunjungi. Hai kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar aku bisa menjemputmu di sana di airport Ngurah Rai. Hai kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar bisa bersulang nikmati arah Bali bersamaku di sini. Oh Swastiastu, apa kabar kawan? Aku mandi dari Bali. Pulauku indah, pulau dewata, orang bilang pulau surga. Pantainya indah, gunungnya megah, pulau seribu pura. Orangnya ramah, tak banyak tingkah, tak pernah bikin masalah. Angkringan Jembrana, suaranya mana? Hai kabarilah diriku ini, agar aku bisa menjemputmu di sana di airport Ngurah Rai. Hai kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar bisa bersulang nikmati arah Bali bersamaku di sini. Terima kasih kawan, kau sudah datang, semoga kau terkesan. Bila nanti datang, ajaklah semua kawan-kawanku di sana. Dan aku selalu siap hantarkan engkau lihat seni dan budaya. Semoga nanti kawan takkan kau lupakan amalku yang darah. Agar aku bisa menjemputmu di sana di airport Ngurah Rai. Hai kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar bisa bersulang nikmati arah Bali bersamaku di sini. Give me melodious. Bila kau tak percaya, buktikanlah sendiri. Bali terkenal di pelosok negeri. Ada Kuta, ada Lovina, Nusa Dua dan Ubud, Analog dan Jembrana yang indah. Tangan di atas semua. Hai kabar, yang nyanyinya paling keras saya doakan rezekinya lancar. Tangannya di atas, termasuk Pak Bupati, tangannya di atas, Pak. Hai kawan. Sebelah kiri saya tangannya mana? Nyanyi paling keras. Hai kawan. Depan saya di tangannya belum ini. Agar bisa bersulang nikmati arah Bali bersamaku di sini. Sekali lagi dong. Hai Kang. Oh, I love you. Come on. One, two. Hai kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar aku bisa menjemputmu di sana di airport Ngurah Rai.
memang tidak nyanyi, saya doakan dompetnya hilang, diputusin pacar. Nyanyi paling keras. Shalala. Ya. Yang di sebelah kiri saya suaranya mana? Oh, wadah, shalala. Staf angkringan yang nyanyinya paling keras, saya doakan laris hari ini. 1, 2, 3, 4, jalan. Ini lagu terakhir saya. Angkat tangan semua, teman. Sekali lagi, ampun lagi. Thank you. Matur semua. Terima kasih yang Angkringan Jembrana. God bless you. Tepuk tangan dong sekali lagi. Makasih. Sehat-sehat semua ya. Demikianlah rangkaian acara 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Terima kasih atas perhatiannya. Acara kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.